Dunia digambarkan setelah fitnah Dajjal berakhir, namun bumi masih diliputi kegelapan, kehancuran dan fitnah baru. Dalam kerajaan terakhir yang masih bertahan, Kerajaan Adimaski, hidup seorang raja adil bernama Hud Adimaski dan permaisurinya, Kasmawati As-Salimi. Mereka dikaruniai 4 anak, Pangeran Ziyad, pemberani dan kesatria, Pangeran Zaki cerdas, pandai membaca kitab kuno, Pangeran Abrar religius, teguh dalam doa, Putri Alif Fani Pertiwi, penyatu penuh kasih, menjaga adik-adiknya, kehidupan di istana dan pertanda takdir. Anak-anak dibesarkan dengan pendidikan Islami, belajar Al-Quran, adab kepemimpinan, ilmu perang, dan strategi. Suasana damai di istana mulai terguncang ketika tanda-tanda alam muncul. Bulan memerah, suara gaib terdengar dari langit. Raja Hud bermimpi tentang kitab langit, kitab suci peninggalan nabi-nabi terdahulu, yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan. Akhir zaman, sang raja memanggil keempat anaknya. Wahai putra-putriku, kalianlah pewaris cahaya. Hanya kalian yang bisa menemukan kitab langit untuk menyelamatkan umat. Serangan pasukan bayangan. Malam itu kerajaan diserang pasukan kegelapan. Sisa pengikut Dajjal yang ingin menguasai dunia. Pertempuran besar terjadi. Ziyad memimpin pasukan. Zaki menyusun strategi. Abrar menguatkan dengan doa. Fani Pertiwi melindungi rakyat kecil. Dengan susah payah, mereka menahan serangan. Namun Raja Hud tahu, pasukan itu hanya pembuka jalan bagi bencana lebih besar. Ia menyerahkan gulungan kuno berisi peta menuju Gunung Nur Al-Abyad, tempat kitab langit tersembunyi. Dengan berat hati, mereka berempat harus meninggalkan istana, sementara Raja dan Permaisuri tetap menjaga kerajaan. Awal perjalanan, keempat saudara menunggang kuda putih, melewati padang tandus, hutan dan sungai deras. Mereka diuji oleh rasa takut, lapar dan godaan dunia. Ziyad hampir putus asa saat kalah dalam pertempuran kecil. Zaki bingung menafsirkan peta bercahaya. Abrar terus mengingatkan, ingatlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dekat bagi orang yang sabar. Fani Pertiwi menjaga kebersamaan berkata, kita bukan sekedar saudara kita. Cahaya terakhir umat Nabi Muhammad. Hutan bayangan dan ujian jiwa mereka memasuki hutan bayangan, tempat makhluk hitam bermata merah menyerang. Ziyad bertarung gagah tapi kalah jumlah. Zaki menemukan bahwa doa dan cahaya hati bisa melemahkan bayangan itu. Abrar melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan cahaya putih menyinari hutan. Mereka bertemu seorang lelaki tua misterius yang memberi mereka tongkat kayu bercahaya, lalu menghilang. Peta mereka kini menunjuk ke Gunung Nur Al-Abyad. Perjalanan semakin dekat. Gunung Nur Al-Abyad. Perjalanan semakin berat. Badai pasir, gempa bumi dan bisikan jahat yang menggoda mereka untuk saling mengkhianati. Namun mereka tetap bersatu. Di kaki gunung, mereka menghadapi raksasa bayangan, ujian terakhir. Ziyad menghunus pedang. Zaki menemukan titik lemah. Abrar berdoa hingga langit terbuka. Dan Fani Pertiwi menyalurkan semangat ke saudaranya dengan izin Allah. Cahaya dari tongkat dan doa mereka menghancurkan raksasa itu. Penemuan kitab langit. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah gua bercahaya. Di dalamnya terdapat kitab langit, bersinar seperti cahaya matahari. Saat menyentuhnya, kitab itu bergetar dan suara gaib berkata, wahai pewaris cahaya, kalian telah lulus ujian. Kitab ini bukan sekedar pusaka, tapi amanah. Gunakanlah untuk menegakkan kebenaran, menolong yang lemah, dan menjaga iman umat hingga akhir zaman. Mereka bersujud, menangis penuh syukur. Kembali ke kerajaan dengan membawa kitab langit. Mereka kembali ke kerajaan Adimaski. Raja Hud dan Permaisuri Kasmawati menyambut dengan bangga. Kerajaan bersinar kembali. Rakyat bergembira, dan cahaya tema menyelimuti bumi. Pesan Hud Adimaski kepada putra-putrinya. Petualangan belum berakhir. Selama dunia belum berakhir, kegelapan akan selalu menunggu. Tapi cahaya kitab langit kini ada di tangan pewaris yang benar. Wahai anak-anakku, tegakkanlah agama Allah. Allah akan menolongmu. Teruslah berjuang tegakkan keadilan di muka bumi. Ketahuilah anakku, kebatilan akan hancur. Yang hak adalah kebenaran mutlak dari Allah. Pasti akan memperoleh kemenangan.